Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengajar bahasa Arab dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini kami akan paparkan 8 teknik jitu pengajaran bahasa Arab untuk pelajar madrasah. 1. Persiapan. Seorang guru yang baik harus selalu mempersiapkan yang pertama, muqaddimah atau pendahuluan, kedua, presentasi, dan yang ketiga adalah review. Dalam setiap topik bahasan, tujuan pelajaran yang akan diajarkan harus jelas. Setelah selesai tatap muka, tanya diri Anda, apakah tujuan telah dicapai atau belum? Cara-cara teknik serta taktik yang akan diberikan hendaknya senantiasa dipikirkan. 2. Berbicaralah bahasa Arab di dalam kelas. Siswa membutuhkan keterbiasaan sesegera mungkin akan bunyi yang belum familiar bagi mereka. Patut disadari bahwa bahasa baru yang sedang mereka pelajari tidak bisa dijadikan objek terakhir atau mata pelajaran sekolah yang apa adanya. Itu harus dikomunikasikan. Sebagaimana kita harus tahu bahwasanya bahasa itu adalah media, bukan tujuan. Al-lughatu wasilatun la ghayatun. Maka pada level dasar ini dapat kita lakukan dengan cara menegur para siswa dengan menggunakan bahasa Arab. Contoh, dalam situasi keadaan ruang kelas yang begitu panas, bisa kita dengan bahasa Arab. Ya akhi, afwan, iftahin nafidata. Ataupun sebaliknya, ruangan kelas dalam kondisi dingin, bisa kita minta tolong dengan siswa dengan mengkomunikasikan bahasa Arab. Afwan ya akhi, aghliqil bab, dan seterusnya. Jadi bahasa Arab harus dikomunikasikan di dalam kelas. 3. Jangan pindah sebelum mantap. Jangan tertipu oleh jawaban bersama. Menguasai suatu bahasa bagaikan membangun sebuah rumah batu. Pembangunan harus dimulai dengan memasang pondasi. Kemudian batu bataknya disemen supaya tidak goyah. Dalam kondisi yang demikian itu, bila ada pemasangan batu yang kurang kuat, maka konstruksi keseluruhan akan melemah. Maka perkenalkanlah struktur-struktur baru secara lisan dengan memakai media yang efektif. Beri kesempatan siswa untuk mendengar struktur tersebut berulang kali dan mintalah mereka mengulanginya berkali-kali pula. Tulis di papan tulis dan suruh mereka menyalin dan seterusnya. Sekali lagi, dijaga agar mereka memahami suatu pokok bahasan dan tahu memakainya sebelum pindah ke pokok bahasan selanjutnya. Dan dijaga agar guru tidak terkecoh oleh jawaban bersama. 4. Buku bukan guru tetapi alat bantu. Artinya di sini, buku yang kita gunakan ini hanya sebagai media untuk mempermudah tugas guru, bukan sebagai guru. Karena buku tidak bisa berkomunikasi. Buku tidak bisa mendengar. Buku tidak bisa mengoreksi atau memberikan dorongan. Instruksi haruslah berasal dari seorang guru dan bukan dari sebuah buku. Bagaimanapun baiknya buku tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya buku teks hanya dijadikan pelengkap. Adapun pengenalan terhadap materi, penguasaan materi baik secara lisan ataupun tulisan, hendaknya dikuasai dan datang dari guru. 5. Berikan kepada murid-murid latihan dalam bahasa Arab atau tamrinat. Yang terutama sekali di sini harus kita perhatikan adalah
pemberian tamrinat, serta pengenalan pola-pola kalimat di dalam bahasa Arab, sehingga anak-anak terbiasa dan bisa menirunya. Seperti syariba Muhammadun labanan menjadi syariba labanan, rakiba aliyun qitaran menjadi rakiba qitaran, nadhara Ismailu tayran menjadi nadhara tayran, atau al-ustadzu fil fasli menjadi fil fasli ustadzun, al-kitabu alal maktabi menjadi alal maktabi kitabun. Nah, pola-pola kalimat seperti itu harus sering-sering diperlihatkan kepada murid-murid sehingga mereka bisa menjadikan contoh dan memberikan kalimat seperti yang kita berikan. Latih siswa bertanya dengan bahasa Arab. Nah, untuk poin ini, para siswa paling tidak harus menguasai huruful istifham atau kata tanya dalam bahasa Arab, seperti hal, aina, kaifa, ma ma'na, mal farqu baina, wa ma hadha, man anta, min aina anta, limadha, dan lain sebagainya. Kata-kata tanya tersebut harus sering dipraktekkan oleh siswa sehingga siswa itu terbiasa menanyakan sesuatu dengan bahasa Arab. 7. Berikan semangat atau dorongan kepada anak-anak. Siswa harus mempunyai semangat yang meluap-luap di dalam belajar bahasa Arab, sehingga kemauan, minat, usaha, dan perhatiannya bisa tercipta pada diri mereka. Mereka harus memiliki keberanian untuk berbicara bahasa Arab dengan teman-temannya, dengan gurunya, tanpa ada rasa malu. Hendaklah disampaikan kepada mereka keuntungan-keuntungan orang yang bisa bahasa Arab, kelebihan-kelebihan orang yang bisa menulis bahasa Arab, kegunaan-kegunaannya orang yang bisa berbicara ataupun berbicara dengan bahasa Arab. Pujian-pujian juga akan mendorong mereka maju, sehingga mereka itu terus melangkah maju di dalam belajar bahasa Arab. Dan yang terakhir, bila keinginannya ini sudah real untuk belajar bahasa Arab dan udah mulai bersemi di diri mereka masing-masing, maka separuh dari tugas pengajar bahasa Arab itu bisa dianggap selesai. Karena mereka sudah tertanam cintanya, terpatri di hati mereka untuk terus-menerus belajar bahasa Arab. Dan teknik yang terakhir, yaitu teknik yang ke-8, ciptakanlah suasana kelas, suasana yang menyenangkan dan yang mengasyikkan. Tujuan daripada penciptaan suasana yang menyenangkan ini adalah agar perasaan para murid itu tidak tertekan dalam belajar bahasa Arab, sehingga para siswa itu bisa enjoy dan rasa tertekan dalam dirinya hilang. Tawa dan senyum seorang pengajar bahasa Arab misalnya dapat dianggap sebagai pembantu, pembangkit suasana yang menyenangkan. Begitu pula cerita-cerita lucu dalam bahasa Arab, anekdot-anekdot dalam bahasa Arab, permainan di dalam bahasa Arab. Begitu juga mungkin ada nyanyian-nyanyian dalam bahasa Arab sebagai selingan, sehingga murid-murid itu merasa senang belajar bahasa Arab. Dalam kesempatan ini nanti ada beberapa lagu-lagu yang sudah familiar yang bisa didengarkan dan bisa diterapkan kepada anak murid. لو أنت سعيد لو أنت سعيد صفق يديك لو أنت سعيد لو أنت سعيد وقلبك مسرور لو أنت سعيد صفق